Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mari berselawat kepada baginda Nabi. Allahumma Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya anak sekalian, kita kembali melanjutkan pembahasan hadis arba'in, hadis ke 6. Kemarin belum selesai semua ya. Hadis ke 6 kemarin Ini sampai nana. terakhir kita menerjemah. Ya. Aulal Oke. Aulal hima. Oke. Seperti pengembala yar'a yang mengembala domba haulal hima di sekitar daerah terlarang. Daerah di sekitar daerah terlarang. Gantian kah? Gantian. Nyampe. Aku nggak terbiasa pegang HP lama ya. Jadi capek. Haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Lama kelamaan ia akan masuk ke dalam tanah larangan tersebut. Dia akan masuk ke dalam tanah terlarang tersebut. Duduk di situ. Sudah. Ala wa inna himallah. Ketahuilah, sesungguhnya larangan Allah. Sesungguhnya wa inna himallah, sesungguhnya tanah larangan Allah atau daerah larangan Allah. Hima daerah tanah larangan Allah. Maharimuhu, apa saja yang diharamkannya.
Maharimuhu, apa saja yang diharamkannya. Titik. Dah. Ala wa inna fil jasadi. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila baik. Saluhat, apabila baik. Maksudnya daging itu ya. Maksudnya adalah daging itu baik ya. Di sini enggak dikasih. Ya udu ila mudghah. Daging itu segumpal daging itu. Idza saluhat, apabila baik. Saluhal jasadu kulluhu, maka baiklah jasadnya kulluhu, seluruhnya. Wa idza, dan apabila fasadat, rusak. Maksudnya yang rusak tadi itu mudghah itu segumpal daging. Kembali ke sini, enggak disebut lagi di sini. Fasadal jasadu kullu, maka rusaklah jasadnya kulluhu, seluruhnya. Apa tempatnya kulluhu? Tidak. Kullu. Ya, badal. Seluruhnya. Ala wahiyal qalbu. Tadi itu maka rusaklah jasadnya seluruhnya, koma. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah dia kan kita artikan secara bahasa saja. Dia, maksudnya dia di sini adalah al-mudghah. Ketahuilah bahwa dia itu adalah hati. Ketahuilah bahwa dia itu adalah hati. Dia maksudnya mudghah itu segumpal daging itu adalah hati. Rawahul Bukhari wal Muslim. Bukhari dan Muslim meriwayatkannya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Rawahu maf'ulun, dhamir maf'ulun bi. Dhamir dhamir muttasil. Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Kita bisa juga kita terjemahkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi kalau kita mau terjemahkan secara kata per kata adalah Bukhari dan Muslim meriwayatkannya. Nya kembali kepada hadis. Yang dimaksudnya di situ adalah hadis. Ya Ustaz jelaskan sedikit sebelum kita masuk ke hadis as-sabiq. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdul Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sabi. Sesungguhnya innal halala, sesungguhnya yang halal itu jelas. Yang halal jelas ya. Nasi halal, anggur halal, apel halal, tempe halal, ikan halal, bir haram juga jelas.
Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram juga aja. Halal haram jelas ya. Jelas sudah nampak kepada kita. Sudah sangat jelas. Wa bainahuma, ini yang di antara keduanya ini. Wa bainahuma umurun, tetapi di antara yang halal dan yang haram ini ada perkara-perkara yang mustabihat, yang kita kenal dengan istilah apa? Syubhat, yang kita tidak tahu apakah ini halal ataukah haram. Contohnya apa? Perkara-perkara syubhat. Apa? Kelinci. Kenapa kelinci? Kenapa kelinci? Ya perkara-perkara syubhat, misalnya masalah bunga bank, perkara syubhat. Ada ulama yang membolehkan, ada juga yang tidak yang mengharamkan. Ya, ada yang mengikuti ulama yang membolehkan, ada juga yang mengharamkan, terbalik. Apalagi misalnya masalah apa yang syubhat, masalah misalnya masalah perdagangan, misalnya pegadaian dan sebagainya, ya. Kalau urusan ibadah yang syubhat, apa misalnya syubhat? Ya, kalau yang syubhat misalnya kayak ayam potong, misalnya kita nggak tahu di mana dipotong, siapa yang potong, daripada bismillah atau tidak, ya. Kita nggak pernah lihat kan siapa yang potong itu, ayam potong dan sebagainya. Semua ini adalah perkara-perkara syubhat, sehingga ada ulama-ulama yang wara, yang menjaga dirinya itu tidak mau makan ayam potong. Tapi ada juga ulama yang lain boleh makan ayam potong selama ya, selama sudah ada rekomendasi dari MUI, majelis. Kan ada di tempat biasa di labelnya itu ada rekomendasi dari MUI, label MUI, ya. Sudah 12 menit. Ada perkara-perkara syubhat ini, la ya'lamuhunna katsirun, yang tidak diketahui oleh kebanyakan dari manusia. Faman ittaqa, maka barang siapa yang takut, bertakwa atau menghindari syubhat, barang siapa yang menghindari perkara syubhat, faqad istabra li dinihi, maka sungguh dia telah apa? Menyelamatkan agamanya, wa irdihi, dan kehormatan. Ya, jadi ada orang-orang yang betul-betul menjaga diri dan kehormatannya. Pokoknya kalau perkara syubhat, dia tidak berani menyentuh perkara syubhat, ya. Wara, itu yang namanya wara, ya. Wa ma waqa bi syubhati, dan barang siapa yang jatuh dalam perkara dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka boleh jadi nanti dia akan terjerumus ke dalam perkara haram. Ya bisa ya. Pertama cuma main gaple saja, main gap. Lama-lama bisa main ya. Pertama cuma nonton judi, lama-lama ikut main Karra'i, seperti seorang pengembala. Ini digambarkan, dikasih contoh, dikasih misal, seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitar tanah yang dilarang. Dia tidak mengembala dalam tanah yang dilarang, tapi di sekitarnya, di dekatnya. Lama-lama boleh jadi nanti ternaknya tersebut, dombanya tersebut, itu akan masuk ke dalam tanah yang terlarang tersebut. Maka sungguh berbahaya hal-hal yang sifatnya syubhat, karena bisa membawa kita kepada hal-hal yang sifatnya haram. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini, zaman modern ini, banyak hal-hal yang baru-baru, ya, banyak yang berubah baru. Dan wa inna likulli malikin, sesungguhnya setiap raja mempunyai tanah haram, mempunyai tanah larang. Dan sesungguhnya tanah larangan Allah adalah muharimu, yang diharamkan. Semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jangan coba kita masuk ke dalamnya. Seperti apa? Muhammad, buka aurat, pacaran. Ya, jangan pernah ada pikiranmu pacaran.
itu namanya apa? Pacaran. La taqrabul zina, jangan dekati si Zina. bagaimana Ustaz kalau perasaan di dalam hati ada kayak love ya, itu adalah bagian dari perangkap syaitan. Cuma kau rasa indah karena kau karena anandaku sekalian semua masih remaja ya, Masih kecil merasa juga. indah, ya. Tapi itu adalah bagian dari perangkap syaitan yang kalau anandaku sekalian mengikutinya bisa-bisa masuk ke dalam Neraka. muharim, masuk dalam hal-hal yang sifatnya haram. Nah, makanya jangan ada yang pacaran. Ada wainnya fil jasad. Sesungguhnya di dalam jasad atau dalam tubuh ada segumpal Darah. daging. Apabila bagus dagingnya, saluhal jasadu kullu, maka akan baiklah semua jasadnya. Kalau hati seseorang baik, maka jasadnya, maksudnya dirinya, maksudnya jasad adalah dirinya. Apabila hatinya baik, hatinya tidak dipenuhi oleh iri, dengki, sombong, angku, takabur, riya. Ini semua adalah hal-hal yang mengisi hati yang bisa merusak semuanya. Sebaliknya kalau hati ini diisi dengan keikhlasan, kesabaran, kesyukuran, ketabahan, pengorbanan dan kebaikan lainnya, maka hati tersebut akan baik. Wa idza fasadat, dan apabila rusak hati tersebut, fasadal jasadu kullu, maka rusaklah seluruh jasadnya. Orang beli kipas angin, dia juga ikut berputar karena iri kepada tetangganya. Sekalinya orang beli pesawat, dia juga mau ikut terbang. Orang beli kulkas minum es dingin, dia ikut ke dingin. Ya. Nah, itu hindari ya, penyakit hati itu hindari. Tapi ada dua hal, kita boleh iri. Pertama adalah masalah ibadah, kita iri karena orang ini ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, sifat. Kedua, kita iri karena dia orang yang pandai, orang yang berilmu. Nah, kita juga berlomba-lomba untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang berkah. Ala wahiyal kalbu, dan ketahuilah bahwa mudghah itu adalah hati. Ya, selanjutnya. Lanjut ya. Al hadits sabi, hadis keempat. Salah. Hadis ketujuh. Ya, astagfirullah. Hadis ketujuh. An Abi Ruqayyah, dari bapaknya Ruqayyah. Tamim, Dari bapaknya Ruqayyah Tamim. Dari bapaknya Ruqayyah Tamim. Dari bapaknya Ruqayyah. Sudah. Tamim bin Aus. Tamim bin Aus. Tamim bin Aus. Nama orang. Bin Aus Ad-Dari. Ini apa? Bin Aus Ad-Dari. Ya, bin Aus Ad-Dari. Begitu saja. Makan begitu saja. Radhiyallahu anhu, yang Allah ridha kepadanya. Anna, sesungguhnya. Sudah. Biasanya itu Anna ya, biasanya Anna ada Inna, itu sama saja. Anna sama Inna sama. Cuma Inna itu selalu terletak di awal kata. Kalau biasa di tengah-tengah begini pakai Anna Nabi, sesungguhnya Nabi
Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad. Muhammad. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Tidur kali. Hai, 20. 18. Sudah. Kamera. Ad-dinun nasiha. Agama ini adalah nasihat. Jadi nasihat itu yang kita selalu bilang, ini Ustaz Saiful menasihati ini. Ternyata bahasa Arab. Ya. Agama ini adalah nasihat. Kulna kami berkata. Kulna kami berkata. Ini bisa diartikan kami bertanya. Ya. Kami bertanya. Liman untuk siapa? Sudah. Qala bersabda. Sudah. Lillahi untuk Allah wali kitabihi Apa Ustaz? untuk Allah wali kitabihi untuk kitabnya wali rasulihi untuk rasulnya wali a'immatil muslimina dan untuk rasulnya. Wali rasul itu untuk rasulnya tadi. Rasul ya, rasul. Rasul utusan. Rasul ya. Wali a'immatil muslimin dan untuk seluruh a'immah, seluruh orang-orang Islam. Wa ammatihim, keseluruhannya. Rawahu Muslim. Muslim meriwayatkan. Sudah? Ya, jadi ini sahabat bertanya. Nasihat ini agama ini nasihat untuk siapa? Ya. Untuk apa nasihat tersebut? Fungsinya untuk apa nasihat tersebut? Ya. Maka Nabi menjawab, qala lillah. Untuk Allah. Apa maksudnya untuk Allah? Untuk mengetahui kebesaran A, untuk mengakui keesaan A, untuk mengetahui keagungan A, Allah, keberadaan Allah dengan datang orang lagi. Berbagai sifat-sifat kesempurnaan hanya yang terangkum dalam Asmaul Husna. Ya, maksudnya adalah untuk agama ini untuk mengetahui Allah, untuk mengetahui Allah. Orang yang tidak beragama tidak akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wali kitabi, dan untuk mengetahui bahwa kitab untuk mengetahui kitabnya Al-Qur'annya, bahwa Al-Qur'an itu dari Allah. Wali rasuli, untuk mengetahui rasul. Wali a'immat muslim, dan untuk orang-orang muslim.
Agama yang orang-orang Islam. Orang-orang yang akan selamat nanti semuanya. Ya. Ini saja. Semoga ada berkah buat kita semua. Wallahu musta'an wa alaihi iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.